Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zarfis zamani wa zarfil makani. Zarfus zamani fi istilahil hadi wa ismu zamani alladhi yaqa'u al-hadithu fihi. Alladhi yaqa'u al-hadathu fihi. Al-mansubu bi taqdir fihi. Wa idza qulta sumtu yawmal khamisi kana taqdiru sumtu fi yawmil khamisi. Wal yawmin sumu qawmu fihi. Nahwal yawma fi nahwi qawlika sumtul yawma. Wal yawma mansubun ala zarfiyati zamaniyati bisumtu. Wa misluhu sumtu yawmal jum'ati aw yawmal khamisi. Walailata nahwu iktikaftu al-lailata iktakaftu al-lailata aw lailatal jum'ati. Fal kullu mansubu ala zarfiyati zamaniyati bil fi'li allati qablahu. Wa qudwatan nahwu azuruka qudwatan fa azuruka fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban taqdiruhu ana. Wal kafu dhamirun maf'ulun bihi mabni 'ala fathi fi mahalli nasbin. Wa qudratan mansuban ala zarfiyati zamaniyati bi azuru. Wa bukratan nahwu azuruka bukratan. Wa saharan nahwu aji'uka saharan. Wa ghadan nahwu aji'uka ghadan. Wa atamatan nahwu aji'uka atamatan. Sabahan nahwu aji'uka sabahan. Wa masa'an nahwu aji'uka masa'an. Wal i'rabu zahirun mimma qablahu. Wa abadan nahwu la ukallimu zaidan abadan. Wa i'rabuhu la nafiyatun. Wa ukallimu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa abadan mansuban ala zarfiyati zamaniyati. Wal abadu azaban mustaqbalu alladhi la nihayata lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada al-mansubatu, isim yang dibaris ataskan yang nomor 3. Pertama maf'ul bih, kedua masdar atau nama lainnya maf'ul mutlaq, dan yang ketiga adalah zarf zaman. Zarf zaman babu zarfiz zamani wa zarfil makani. Ini adalah bab keterangan waktu sama keterangan tempat. Karena dia keterangan mesti ada yang diterangkan. Biasa yang diterangkan itu fi'il sebelum. Apa yang diterangkan? Kejadian. Diterangkan dah kejadian bahasa Arabnya al-hadasu. Hadas artinya kejadian. Likulli hadasin hadisun. Setiap kejadian ada hadis kitab almarhum guru Syu'abi likulli hadasin hadisun. Nah, jadi zarfuz zaman, keterangan waktu zaman. Istilahul nuhati, dalam istilah ulama, huwas muzzaman, dia adalah isim zaman. Sebelum kita masuk pembahasan zarf zaman, zarf makan itu punya saudara. Saudaranya adalah jar majrur. Jadi jar majrur juga termasuk kata keterangan. Misalkan bidari, di rumah, keterangan itu diterangkan. Minal madrasah, dari madrasah, jadi keterangan. Itulah yang disebut dengan syibhul jumlah. Nah, jadi syibhul jumlah itu dua. Pertama jar majrur, kedua zarf. Karena dia adalah syibhul jumlah, serupa dengan jumlah. Karena dia butuh tempat muta'allaq. Tempat apa? Tempat muta'allaq itu maksudnya yang diterangkan.
Wasmu zamanil ladzi, dia adalah isim zaman, nama waktu alladzi yang yaqa'u terjadi al hadasu kejadian fihi pada waktu itu. Al mansubu yang dibaris ataskan, ditakdir fi, ditakdirkan fi. Takdir apa ditakdir? Sembunyikan fi di situ. Ditakdir itu kan suatu yang tersembunyi, nggak kelihatan. Kapan kita tahu takdirnya? Setelah terjadi. Misalkan dia makan, dia datang, tapi sebelum itu kita nggak tahu. Fa'idha kulta, maka apabila kamu katakan, sumtu, saya puasa, yaumal khamisi, pada hari Kamis, karena takdiru, maka takdirannya adalah sumtu yaumil khamisi. Apa yang ditakdirkan? Pi. Jadi sebelum yauman itu ada pi, maka zorof zaman dipisnya wa ismu zamanil subuh ditakdiri fal yauma, kata yauma sana sumtu yaumal khamis waqa'as saumu fihi, disitulah jatuh puasa, disitulah terjadi kerjaan yang namanya puasa. Maka dia menerangkan apa? Menerangkan waktu zaman karena hari. Mana dia isim zaman itu? Pertama al-yauma. Al-yauma. Pada hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jadi al-yauma biasa al yang ada di al-yauma namanya lil hudur. Alil pada hari ini. Asyhar pada bulan ini. Al-am pada tahun ini. Alnya lil hudur. Jadi kalau al-yauma di hari kita hadir. Sumtul yauma. Saya puasa hari ini di mana kita hadir ini. Kita lagi. Nah, pada itu kan ayat terakhir turun, al yauma akmaltu lakum, pada hari ini saya sempurnakan dinakum. Apanya disempurnakan? Agama. Apanya agama? Apanya? Jadi ajaran agama kita sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Kan ada itu bid'ah katanya baru-baru. Jadi yang disempurnakan kaidah aglabiyahnya. Nanti kalau ada kejadian baru kita lihat apakah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Kalau nggak sesuai Quran hadis, sesat, sesuai. Tapi kalau sesuai Quran hadis, marhaban, itu suatu yang baik. Namanya sunnatan hasanah. Kan dua, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang mensunnahkan suatu yang baik, mentradisikan yang baik. Ukuran kebaikan itu apa? Syariat. Bukan akal. Syariat. Begitu pula sebaliknya, man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyam usamin auzarihim syai'. Wa muslim. Hadis jadi yang disempurnakan kaidah-kaidah aglabiyah secara umum. Nanti kalau ada kejadian misalkan 500 tahun akan datang,
Tidak ada pada masa Nabi kejadian itu. Karena berkembang terus kan. Peradaban, kebudayaan manusia. Berkembang terus. Dulu masa Nabi tidak ada ilmu hadis. Tidak ada mengatakan ini hadis hasan. Ini hadis dhaif. Ini hadis sahih. Tidak ada masa Nabi. Ulama yang buat baru. Nah gimana ini hukumnya? Dilihat. Apakah sesuai dengan agama atau tidak. Oh karena ini memperdalam agama, ya silahkan. Pas masa Nabi tidak ada ilmu tajwid. Dibuat oleh ulama. Dilihat apa fungsinya agar bisa baca Quran. Baca Quran wajib. Nah, sudah. Belajar tajwid wajib jadi. Supaya nggak baca alif lam ra kayak ular nanti kan. Alif lam ra dibaca ular. Salah, alur katanya. Jadi banyak. Jadi banyak. Nah nanti itu dilihat. Jadi kalau sesuatu yang baru itu yukhalifus alkitab wal sunnah, berbeda dari Al-Quran hadis, itu yang mazmum, itu yang tercela. Tapi kalau dia tidak artinya yuwafiq, sama dia dengan Alkitab was sunnah, silahkan. Jadi ada dalil untuk menunjukkan itu. Banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari masa sahabat. Ada di masa sahabat, dan masa tabi'in, terus berkembang, terus karena sumber hukum itu pertama kedua, ketiga ijma, keempat apa itu ijma? Kesepakatan para ulama. Apanya sepakat? Akalnya. Artinya ada kejadian, dilihat di Quran, ada di hadis, ada secara tertulis gitu. Maka diijmakan, disepakati oleh para ulama hukumnya A, hukumnya B. Cuma itu akal ulama memikirkan itu. Nanti kalau nggak ada ijma, maka pakai kias, analogi. Itu juga analogi akal. Tapi tetap sumbernya apa? Quran hadis. Itu di kita ya, di mazhab Syafi'i. Maka banyak kita temukan amalia-amalia yang ditetapkan oleh para ulama. Dan termasuk yang suka membid'ahkan itu juga ulamanya membuat yang baru. Orang yang suka membid'ahkan artinya menyesatkan. Ulamanya membuat, contoh ulamanya membagi tauhid jadi 3. Tidak pernah Nabi mengajarkan bagian tauhid jadi 3, rububiyah uluhiyah itu. Tidak ada itu. Ya, dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau yang buat. Yang buatnya ulama. Untuk mempermudah kita. Kalau ulama kita buat, tidak boleh. Ulama dia boleh. Ini seperti apa itu? Nah, artinya kan harus toleransi gitu. Kalau ulama beliau boleh, ulama kita juga harus saling menghormati. Sama kayak kita fikih, rukun sholat. Kan nggak ada di hadis inna arkana sholat kan. Itu kan ulama yang syarat sah sholat. Itu kan. Maka fikih itu adalah hasil ijtihad para ulama. Jadi ijtihad mazhab Syafi'i, fikihnya fikih Syafi'i. Nah itu sekilas ya. Tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi agama kita ini sudah sempurna, nggak perlu ditambah, perlu dikurangi. Kalau ada kejadian-kejadian baru, peristiwa-peristiwa baru, ya silahkan para ulama mujtahid fatwa berdiskusi, mengistinbat hukum, karena itu nggak ada tertulis di Quran hadis. Kalau menyimpang Quran hadis, boleh. Yaitu arti al-yauma fi nahwi qaulika sumtu al-yauma. Saya puasa hari ini. Sumtul yaum. Saya puasa hari ini. Alnya lil hudur. Fal yauma mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Maka kata yauma dibaris ataskan karena dia zarf sama keterangan apa? Waktu.
Bisumtu karena lapas sumtu sebelumnya. Wa mithlu sumtu yaumal jum'ati, yaumal khamisi, yaumal sulasa, yaumal isnain dan sebagainya. Yang kedua, setiap isim yang jatuh setelah zorob jadi mudhofun barisnya baris bawah, mahalnya baris bawah. Contoh ini, yaumal jum'ati, yaumal khamisi. Jadi isim yang jatuh setelah zorob jadi mudhofun. Yang kedua, walailata nahu i'takabtu, i'takabaya takibu i'tikab. Saya i'tikab al-lubsu bil masjid biniyatin maksus. I'takabtu lailata, saya i'tikab lailata malam ini. Nih di mana kita hadir. Lailata. Au lailatan atau malam apa nakiroh, malam apa? Au lailatul jum'ati atau malam Jumat. Al-kullu maka semuanya, lailatan, lailatul jum'ah, semuanya itu mansubun ala zarfiyati zamaniyati. Dia dibaris ataskan karena dia zarf zaman, keterangan waktu. Apa yang membaris ataskannya? Bil fi'li, fi'il yang ada sebelumnya, yaitu i'takafa itu. Selanjutnya gudwatan, pagi-pagi sekali setelah subuh itu pagi-pagi. Nahu azuruka gudwatan, azuru fi'il apa? Mudhari. Madinya zara yazuru ziarah. Saya akan menziarahi. Ka jadi apa? Maf'ul. Gudwatan jadi apa? Dari zorob zaman atau namanya maf'ul bih. Namanya apa? Maf'ul bih. Fi gudwatin. Takdirnya pi di situ maf'ul bih. Nama lainnya atau zorob zaman. Asalnya fi gudwatin, takdiran pi. Saya akan menziarahimu besok pagi-pagi. Fa'azuruka, maka kata azuruka itu adalah fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah mustafirun bihi wujuban. Mustafir tersembunyi padanya hal katanya wajib. Takdiruhu ana. Takdirannya apa? Ana. Wal kafu domirul mukhatobi, dan kaf itu adalah kata ganti mukhatab, satu orang laki-laki yang dilawan bicara kamu. Jadi apa kedudukannya? Maf'ulun bih, jadi maf'ul. Gimana barisnya? Mabniun alal fathi, tetap mabni. Fi mahalli nasbin, mahalnya nasab, karena jadi maf'ul. Wa gudwatan mansubun ala zorfiyati zamaniyati bi azuru. Kata gudwatan dibaris ataskan karena dia zorob zaman dengan azur. Wa bukrotan, nahu azuruka bukrotan, saya akan menziarahi pagi-pagi, sama bakar bukro, pagi-pagi sama gudwah, pagi-pagi juga artinya. Selanjutnya saharon, waktu sahur. Ajibuka sahar, saya akan datang padamu sahar. Saharon itu kan sepertiga malam mulai jam 2. Jadi sulsul akhir itu jam 2. Sulsul awal itu setelah maghrib mulai. Kalau sulsul akhirnya mulai dari jam 2, 3, 4, 5, 4 jam ke subuh. Nanti maghrib misalkan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 62. Itu namanya pertengahan malam. Jadi kan malam pertama awalul lail, maghrib mulai. Nanti pertengahan kedua sampai jam 1, sampai jam 2. Mulai jam 2 sulsul akhir.
sepertiga akhir. Tiap malam dihidupkan, terutama nanti malam Lailatul Qadar dihidupkan malam. Dan tiap malam, tidak hanya bulan suci Ramadan, dibagi malam itu jadi 3. Jadi apa? Jadi 3. Mungkin maghrib terus ibadah itu sampai jam 10, 11, 12, 1, 2 tidur jam. Bangun jam 2 terus latihan. Di siang hari juga dibantu malam itu baru tidur di siang. Niatkan akan kuat ibadah. Karena kebiasaan kita tidur 7 jam atau 6 jam, 6-7. Tapi kalau latihan bisa dikurangi. Kalau latihan lama-lama nggak dikasih ngantuk sama Allah nanti kan tidurnya tidur efektif nanti. Apa tidur ini aja cukup tidurnya 1 jam selesai. Ada tidur sebentar 5 menit selesai. Sekarang kayak orang yang tidur 5 jam, padahal dia tidur 5 menit. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa Allah memberikan yang banyak. Intinya apa? Mujahadah artinya latihan. Wa godan nahu aji uka godan, saya akan mendatangimu besok. Wa atamatan waktu isya, nahu aji uka atamatan, saya akan datang padamu sekitar waktu isya. Ya, awal malam. Atamatan itu awal permulaan malam. Wa sabahan nahu aji'uka sabahan, saya akan datang padamu waktu pagi. Wa masa'an nahu aji'uka masa'an, zahirun mimma qablah, sama i'rabnya dengan sebelumnya. Contoh, aji'uka, aji'u fi'lu mudhari'u marfu'un bi tajarrudi 'anil nasibi wal jazimi, alamatu rabbi damatun zahiratun fi akhiri, al-kafu dhamirun baris muttasil mabniun fatihi ma'al nasbin maf'ulun bi. Sobahan apa? Sobahan terus zaman ya mansubun alas zarfiyati bi aji'u gitu kan. Wa masan wa aji'uka masa'an, wal i'rabu zahirun mimma qabla, dan i'rabnya sama sebagaimana sebelum. Wa abadan nahu la ukallimu Zaidun abadan, saya tidak akan berbicara dengan Zaid selamanya. Abadan. Wa irabu la nafiyatun, la itu namanya la nafiyatun. Wa ukallimu adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu mustaqirun wujuban taqdiruhu ana, karena pakai hamzah. Wa abadan adalah mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Apa itu abadan? Wal abadu az-zamanul mustaqbal alladzi la nihayata lahu, zaman yang akan datang, waktu yang akan datang yang tidak ada akhirnya. Khalidina fiha abadan, kekal di dalam surga selamanya, tidak ada akhir. Itu abadan. Selanjutnya amadan, la ukallimu Zaidan amadan, wal amad az-zamanul mustaqbal, ada akhirnya kalau tapi panjang amad. Saya tidak akan berbicara dengan Zaid amadan, pada masa yang akan datang, masa yang lama. Wahinan, kadang-kadang, hinan kadang, takulu kamu katakan, qara'tu hinan, saya baca kadang-kadang. Qara'tu fi'lun wa fa'lun wahinan mansubun ala zarfiyati zamaniyah. Wal hin az-zamanul mubham, zaman yang tidak pasti,
kadang-kadang itu artinya. Wama asbaha dzalika, dan apa yang sama dengan itu. Contohnya nahu waktin, waktan, saatan, dohwatan, duha. Nah, itu namanya zorof. Ada beliau. Al-yawma. Perbuatan. Kodan, soba, Bahan. Inan. Terus kata yang di atas lagi apa? Mudah pun. Udah pun ini. Yauma. Saya puasa pada satu hari. Dari apa? Ada pernah satu hari. Nah, ini namanya zorot zaman. Yang kedua yang harus dipahami, kata zorot zaman atau makan itu harus punya tempat muta'alaq. Punya apa? Muta'alaq. Tempat muta'alaq itu harus ada yang dijelaskan. Saya akan menziarahi besok. Besok ngapain? Nah ini.
Puasa Jumat ngapain? Nah, Puasa. gitu. Jadi harus ada yang dijelaskan. Nggak bisa tiba-tiba besok ngapain? Makanya besok, makanya ngapain? Makanya besok. Tahu? Nggak paham orang. Besok saya kasih tahu ya. Ya dah. Apa? Makanya besok lagi. Nggak paham-paham besok-besok terus. Harus ada yang dijelaskan. Maka itulah kalau bahasa Indonesia yang kata keterangan harus ada yang diterangkan. Bisa nggak jadi khobar? Zarab zaman atau zarab makan? Bisa. Namanya khobar goiru mufrad. Contoh Zaidun indah. Tidak. Bukan? Khabar. Aika inun. Kainun atau is paporo. Indaka surah apa dia? Zarab zaman. Nah, makan di sisi tempat. Makan artinya tempat. Belum kita bahas. Bisa nggak buat khobar dengan ini? Contohnya nggak bisa. Zaidun al-yoma. Zaid hari ini. Ngapain? Al-baitin. Rumah malam ini. Bisa nggak? Nah, ya yang khusus sorok sama tidak bisa jadi khobar dari isim zat. Dari isim zat. Dia bisa kalau dari isim yang maknawi. Perang. Bos. Perang. Bisa. Isim zat. Bukan isim zat. Ada orang perang. Mana perang itu? Itu si Zaid itu. Saya lagi perang. Perang itu bukan isim zat. Baru ini bisa jadi khobar. Tuh. Bisa jadi. Kalau Zaidun nggak bisa. Bukan Zaidun. Atau al-bait rumah. Ngapain rumah itu? Rumah selamanya nggak bisa. Rumah selamanya, ngapain rumah selamanya? Jadi karena zat kan kelihatan. Nah kalau al-harbu itu kan dari segi makna. Ini nggak bisa jadi khobar kalau simza. Itu contohnya. Kalau tidak ada tempat muta'alaknya kelihatan kayak ini. Sumtu yaumul jum'ah. Saya puasa hari Jumat. Hari Jumat maka ini muta'alaknya Nah, Zaidun di sisimu. Zaid berada di sisi sini. Dia baru jadi khobar. Kenapa muta'alaknya dibuat? Kalau muta'alaknya dibuat, dia punya khobar. Tapi kalau muta'alaknya ada, tidak butuh khobar. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan dengan zarab ma. Kita lanjutkan risalah